Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa Unimus yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maaf, pada kuliah ke blok ke-12 kali ini belum bisa tatap muka karena keadaan pandemi virus coronaria yang melanda dunia kali ini belum menunjukkan tanda-tanda yang mereda, bahkan cenderung meninggi karena timbulnya klaster baru. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang menjadi harapan umat Islam, yakni segera berakhir. Saudara-saudara mahasiswa, hal ini kuliah saya mengenai urinalisa. Untuk itu saya minta kepada saudara-saudara membaca kuliah saya lebih baik lagi yang sudah saya bagikan pada saya sudah bagikan kepada saudara-saudara lewat bagian pendidikan. Selanjutnya, apa itu urin analisa? Urin analisa adalah analisa untuk mendapat keterangan-keterangan mengenai hasil pemeriksaan laboratorium dari penderita untuk menunjang diagnosa pasien. Sudah, urin analisa itu apa? Kemudian yang kedua, apakah urin itu? Nah, urin merupakan larutan yang kompleks yang dikeluarkan oleh ginjal dan saluran-salurannya yang berasal dari metabolisme tubuh dan makanan yang terdiri atas air 98% dan dari bahan-bahan organik sendiri sekitar 4%. Kandungan yang mengandung bahan-bahan organik yaitu urea, asam urat, kreatinin, dan bahan-bahan yang mengandung anorganik itu antara lain NaCl, sulfat, fosfat, dan amonia. Hasil pemeriksaan urin itu untuk apa? Ya, dari hasil pemeriksaan urin itu dapat diperkirakan adanya kelainan-kelainan baik mengenai ginjal dan salurannya maupun ginjal di luar ginjal beserta saluran-saluran kemihnya yang lewat ginjal dan saluran-salurannya itu antara lain di dalam ginjal ya, antara lain infeksi dengan diketemukannya namanya sel darah putih di dalam jumlah
yang melebihi batas nilai rujukan. 2. Adanya perdarahan dengan diketemukannya sel darah merah, sudah barang tentu dalam jumlah melebihi nilai batas rujukan secara mikroskopis, yang lebih-lebih kalau gross hematuri. 3. Adanya batu yang menyebabkan iritasi sehingga menimbulkan hematuri secara mikroskopis, baik dengan ditemukannya kristal ataupun tidak. 4. Dapat menimbulkan infeksi lebih jauh sehingga menimbulkan keadaan leukosituria, urea ya. Dapat pula menimbulkan keganasan sehingga menimbulkan keadaan hematuria. Pada penyakit ginjal dapat menyebabkan protein uri yang persisten, didapatkan selender uri yang patologis. 2. Di luar ginjal dan saluran kemih beserta saluran kemihnya disebut atau dengan kata lain penyakit sistemik. Penyakit sistemik yang meliputi itu adalah diabetes mellitus dengan glukosurinya, dengan keton urinya, volumenya bertambah, berat jenis tinggi. Diabetes insipidus dengan volume uri yang bertambah namun berat jenis rendah. Penyakit kehamilan dengan proteinuria, urin reduksi dan kadar HCG, hormon HCG positif. Hepatitis dengan bilirubin uri, urobilin uri dan urobilinogen uri yang positif. Selanjutnya multiple myeloma. Harus ingat multiple myeloma, harus ingat dengan protein spensum. 6. Dengan febris, yaitu dengan tanda adanya protein uri hematuri secara mikroskopis. Macam-macam pemeriksaan uri ya. Apa itu? Antara lain 1. Pemeriksaan rutin. Pemeriksaan uri rutin merupakan pemeriksaan yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pemeriksaan ini dikerjakan pada semua penderita tanpa indikasi klinik apapun, tanpa pengobatan atau dengan menggunakan obat apapun ya. 2. Pemeriksaan penyaring. Apa bedanya dengan pemeriksaan rutin? Yaitu pemeriksaan rutin penyaring merupakan pemeriksaan awal yang dilakukan untuk memperkirakan suatu penyakit atau menyingkirkan
kemungkinan terhadap penyakit tertentu. Ketiga, yakni pemeriksaan khusus, yaitu pemeriksaan berdasarkan indikasi atau untuk menunjang diagnosa penyakit tertentu. Misalnya pemeriksaan mioglobin urin dan sebagainya, ya. Macam-macam sampel urin sekarang, ya. Urin sewaktu, yaitu urin yang dikemihkan sewaktu-waktu. Sampel ini hanya baik untuk pemeriksaan yang bersifat kualitatif. B. Urin pagi pertama, yaitu urin pagi yang dikemihkan pertama kali setelah bangun tidur. Puasanya biasanya 8 jam sampai 10 jam sebelum makan minum, ya, sebelum makan minum bangun pagi. Nah, itu sampel ini paling pekat. Apa sebabnya paling pekat? Karena mengandung unsur-unsur yang banyak, pH-nya paling rendah, dapat dipakai untuk pemeriksaan rutin dan kehamilan. Urin pagi yang kedua, beberapa peneliti menganjurkan pemeriksaan urin ini yang dikemihkan beberapa waktu berikutnya setelah urin terpagi atau urin pagi dikemihkan. Selang dari pemeriksaan urin ini 45 menit sampai 1 jam dengan tujuan khusus untuk mencari unsur-unsur yang berasal dari ginjal. D. Urin 2 jam postprandial, urin 2 jam setelah makan, yaitu urin untuk pemeriksaan glukosa. Urin tampung, yaitu urin yang ditampung 24 jam, bisa juga 12 jam, atau urin siang dan urin malam, ya. Sampel ini digunakan untuk pemeriksaan kuantitatif. F. Urin 2 gelas atau urin 3 gelas. Sampel ini untuk mengetahui lokasi kelainan pada bagian-bagian saluran kemih. Urin 2 gelas misalnya, gelas pertama 50 sampai 75 ml. Gelas kedua sisanya, kalau 2 gelas, kalau 3 gelas, gelas pertama 20 sampai 30 cc, gelas kedua semua urin berikutnya kecuali beberapa cc atau mililiter yang terakhir. Gelas ketiga beberapa mililiter yang terakhir. Gelas pertama berisi bahan-bahan dari saluran kemih bagian bawah uretra. Gelas yang kedua berisi
dari bahan-bahan kandung kemih. Dan gelas 3 berisi dari bahan kandung kemih dan getah prostat yang terperas pada akhir kencingnya itu. Terakhir, residual urin, yaitu urin di dalam kandung kemih yang dikeluarkan setelah penderita berkemih. Sehabis-habisnya residual urin ini dengan kateter diambil dengan kateter. Tujuannya untuk mencari apakah ada hambatan dalam mengeluarkan urin kateter. Ingat urin kateter, ingat kuliah kita sebentar lagi tentang urin dengan kateter, hukumnya bagaimana. Nah, nanti ya. Terus cara mengambil bahan urin itu, sampel itu, baik tanpa kateter maupun dengan kateter. Ya, sekarang kateter penting ya. Tanpa kateter, penderita berkemih sendiri diambil atau pancaran tengah, pancaran yang tengah, midstream ya. Dengan kateter untuk pemeriksaan kuman, untuk pemeriksaan residual urin bila perlu, sekaligus menggunakan itu untuk pemeriksaan boleh dan tidaknya ya dalam segi agama. 8. Syarat-syarat urin yang akan diperiksa. Urin harus baru atau segar, sebaiknya 3-6 jam. Alasnya mengapa? 1. Warnanya belum berubah, pH belum berubah. Kalau didiamkan lama-lama menjadi alkalis dan unsur-unsur mikroskopis tertentu dalam urin akan menjadi rusak. Alasan yang ketiga, zat-zat tertentu belum berubah atau belum menguap. Misalnya urobilin belum menjadi urobilinudin, belum menjadi urobilin, koton belum menguap dan sebagainya ya. D. Keempat, bakteri belum berkembang biak. 9. Bila pemeriksaan urin ditunda dari 3-6 jam ini, harus diawetkan. Nah, cara mengawetkan bagaimana? 1. Disimpan di dalam almari es dengan suhu 4 derajat Celcius. 2. Diberi bahan-bahan kimia antara lain toluene ya. Toluene itu dapat dipakai untuk pemeriksaan urin rutin dan aseton. 2. Timol. Ingat timol, harus ingat kejelekannya, menimbulkan positif palsu terhadap protein fas positif ya. 3. Larutan formaldehid 40% yang dapat dipakai untuk pemeriksaan sedimen. Kejelekannya, mengambil formaldehid 40% ini dapat mengganggu terhadap pemeriksaan urobilin, bilirubin, protein, glukose, dan indikan.
Selanjutnya asam sulfat pekat. Ya, asam sulfat pekat ini dapat dipakai untuk pemeriksaan kalsium. Ya, menghindari pengendapan garam kalsium. Ya, nitrogen, menghindari keluarnya nitrogen dari amonia dan zat-zat anorganik lainnya, menghindari pemeriksaan itu. Selanjutnya asam klorida. Untuk kuliah yang pertama saya akhiri sampai sekian dulu. Insya Allah kita lanjutkan pada kuliah yang kedua setelah selesai ini. Istirahat dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.